Allah mengagungkan sholat, maka wajib hati kita juga mengagungkan namanya sholat. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh mengentengkan. Allah mengagungkan namanya berbakti pada orang tua, maka kita juga wajib mengagungkan berbakti kepada orang tua. Allah mengagungkan puasa bulan suci Ramadan, maka kita punya kewajiban mengagungkan puasa tersebut. Alasannya semuanya sama, apa itu? Karena sholat, puasa, bakti pada orang tua itu semua diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga wajib kita agungkan. Jadi begitu. Jangan sampai masuk dalam wilayah kita kok mengentengkan apa yang Allah agungkan. Ini berbahaya sekali. Dan kita sudah pernah pelajari ya, bahwa mengentengkan itu bisa dua makna. Bisa maknanya menghina, dan itu bisa menjadi sebab kekufuran, kemurtadan. Bisa maknanya tidak mengagungkan saja, tapi tidak sampai derajat menghinakan. Ini dianggap agak sepele begitu. Kalau ini maksiat tapi tidak sampai derajat kufur, ya. Ini sudah pernah kita bahas di awal-awal kitab dulu saat pembahasan tentang sebab-sebab kemurtadan. Oleh karenanya kalau kita menemukan para ulama, para ahli fikih kemudian menyebutkan ibarah istighfaf atau istihanah yang artinya mengentengkan, tapi orang yang ngentengkan yang nggak dihukumi kufur atau murtad, itu bukan menghinakan artinya. Kalau sudah mengentengkan maksudnya menghinakan betul, padahal Allah mengagungkannya, selesai. Dia bisa keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Termasuk surga itu perkara yang Allah agungkan. Masuk surga perkara yang Allah agungkan. Maka kita juga punya kewajiban menganggap bahwa surga itu adalah hal yang sangat agung, perkara yang sangat dahsyat, luar biasa. Maka hendaknya kita tidak mengentengkannya. Neraka juga perkara yang Allah agungkan. Maksudnya Allah agungkan itu gimana? Perkaranya masuk neraka itu sesuatu yang mengerikan, dan Allah mewanti-wanti kita agar kita tidak masuk neraka. Jadi Allah meminta kita bukan hanya memperhatikan, tapi juga betul-betul sangat memperhatikan perkara jangan sampai kita masuk neraka. Maka jangan pernah ngentengkan masuk neraka, itu juga sama. Ya. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Wasyukru ala ni'amillah. Kewajiban yang lainnya yang wajib dilakukan oleh hati kita adalah syukur atas nikmat-nikmat Allah. Bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kewajiban. Dan jangan pernah mengira bahwa syukur itu di lisan saja, tidak. Justru tempatnya syukur ada di hati. Sekali lagi, tempatnya syukur ada di hati, gitu ya. Caranya, nah ini beda lagi. Caranya bersyukur beda lagi. Kalau cara bersyukur gimana? Cara bersyukur adalah jangan pernah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kecuali untuk ketaatan kepada Allah. Ini caranya bersyukur. Jadi kalau yang merasakan rasa syukur itu apa ya? Hati. Bukan lisan kita, bukan. Lisan ini hanya mengungkapkan apa yang ada dalam hati. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah contohnya, itu bisa dibilang bentuk syukur. Tapi itu bukan syukur, karena syukur itu rasa yang ada dalam hati. Nah itu ya. Cara untuk kita bersyukur gimana? Nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita jangan digunakan untuk maksiat, tapi gunakan untuk taat kepada Allah. Itulah bersyukur. Kalau katanya lisannya alhamdulillah, alhamdulillah, tapi kok ternyata anggota tubuhnya digunakan untuk maksiat, itu sama dengan tidak bersyukur. Makanya dikatakan syukur ada 3 macam. Ada syukru bil jinan, artinya dengan hati. Ada bil lisan, dengan lisan. Ada bil arkan, dengan anggota tubuh. Dengan hati tadi, merasakan betul bahwa nikmat itu datangnya hanya dari Allah dan diberikan kepada kita cuma-cuma bentuk kasih sayang dari Allah. Ini kok dirasakan betul oleh kita, ini rasa syukur.
Lisannya mengucapkan alhamdulillah. Anggota tubuhnya menggunakan kenikmatan yang Allah berikan, kesehatan yang Allah berikan untuk taat kepada Allah. Ini ya, ini artinya syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Nah, sekali lagi awas, syukur itu bukan di lisan. Syukur yang sesungguhnya ada di hati. Dan cara bersyukur itu bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, bukan begitu. Tapi cara bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat Allah untuk taat kepada Allah. Saat kita dianugerahi rizki, oh ternyata rizkinya berlebih dari apa yang kita butuhkan, kok digunakan untuk ketaatan kepada Allah, dikeluarkan zakatnya, digunakan untuk infak sedekah di jalan Allah, untuk membantu yang membutuhkan dari saudara-saudara kita. Ini syukur. Tapi katanya punya banyak rizkinya, uangnya banyak, lisannya sering mengucapkan alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, tapi kok hartanya digunakan untuk maksiat. Yang seperti ini dia tidak pernah bersyukur kepada Allah. Awas ya, jadi gitu. Siapapun yang menggunakan kenikmatan yang Allah berikan untuk maksiat kepada Allah, maka dia telah kufur nikmat. Dan janji Allah, barang siapa yang syukur maka akan ditambah nikmatnya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Allah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengumumkan, mengikrarkan, memutuskan, barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan Allah tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang tidak bersyukur kepada Allah, maka ketahuilah siksa Allah sangat pedih. Na'udzubillah. Dan syukur ini, kata para ulama, adalah kunci untuk mengabadikan nikmat selain kunci untuk menambah nikmat. Barang siapa yang ingin nikmatnya tidak dicabut oleh Allah, maka bersyukur. Sehingga dikatakan wa idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Jika seandainya kamu kok berada dalam kenikmatan, Allah menganugerahkan kepadamu kenikmatan tertentu, maka jaga kenikmatan tersebut. Dengan cara apa? Lihat berikutnya, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu bisa menghilangkan kenikmatan. Kok bisa begitu? Bait syairnya kok begitu? Iya, rinciannya begini. Kalau kamu berada dalam kenikmatan, diberikan kenikmatan oleh Allah, dianugerahi kenikmatan oleh Allah, maka jagalah dengan menggunakan kenikmatan tersebut dalam ketaatan. Itu maknanya. Jangan gunakan nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Maka lanjutannya, kenapa? Karena maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba bisa menghilangkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dari itu, kalau kita kok punya kenikmatan kemudian hilang dari kita perlu evaluasi diri. Jangan-jangan karena kemaksiatan yang kita lakukan maka kenikmatan Allah cabut dari kita. Jangan-jangan seperti itu. Wa idza kunta fi ni'matin far'aha. Jika seandainya kamu ada dalam satu kenikmatan, maka jagalah kenikmatan tersebut. Dengan cara apa? Gunakan untuk taat kepada Allah. Kalau enggak taat atau maksiat, fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Karena sesungguhnya kemaksiatan itu akan menghilangkan kenikmatan. Na'udzubillah. Nah, begitu pula yang ingin nikmatnya ditambah, maka syukur tadi kuncinya. Sehingga tidak salah kalau dikatakan syukur adalah kunci mengabadikan nikmat. Syukur adalah kunci untuk mengabadikan nikmat. Nikmat yang ada tetap, bahkan yang ada ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syukur Allah.
Dan ingat sekali lagi, syukur itu menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita sebagai hambanya untuk ketaatan kepada Allah. Saat itu terjadi, maka pastikan kenikmatan akan langgeng abadi, kenikmatan akan bertambah terus menerus. Semakin kita bersyukur, semakin bertambah. Maka ada cerita tentang Nabiullah Musa. Nabiullah Musa, atau cerita yang diceritakan Nabiullah Musa tentang dua model manusia. Yang pertama orang kaya. Kayanya nggak main-main, sampai betul-betul bosan dengan kekayaannya. Sampai orang kaya ini datang pada Nabiullah Musa, mengatakan, wahai Nabiullah, doakan agar aku tidak menjadi kaya lagi. Kata Nabiullah Musa, gampang caranya. Cukup kamu tidak bersyukur kepada Allah, maka akan hilang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadamu. Kata orang tadi, wahai Nabiullah Musa, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Allah sedangkan nikmatnya begitu banyak diberikan kepadaku? Justru yang ada, hamba ini tambah bersyukur kepada Allah. Datang lagi manusia model yang kedua. Manusia yang kedua ini adalah model orang yang paling miskin, paling mesakat, paling susah. Nelangsa sudah. Datang pada Nabiullah Musa, meminta agar diberitahu caranya jadi kaya itu gimana. Kata Nabi Musa, bersyukurlah kamu kepada Allah. Kata orang miskin yang sengsara tadi itu mengatakan, wahai Nabiullah Musa, bagaimana aku bisa bersyukur kepada Allah sedangkan aku dalam keadaan menderita seperti ini. Akhirnya dia tetap ngeyel, tetap ngotot dengan keadaannya dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah akhirnya apa, singkat cerita, yang kaya semakin kaya karena bersyukur terus kepada Allah. Yang fakir tadi semakin hari semakin fakir. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi kuncinya, siapapun yang ingin nikmatnya diabadikan oleh Allah, justru bahkan ditambah oleh Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, ini ya. Ini kewajiban hati betul, selalu bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kemudian ingat, jangan pernah mengeluh dengan keadaan kita. Walaupun kita dalam keadaan tertimpa musibah sekalipun, gak boleh ngeluh, tapi harus senantiasa dalam keadaan bersyukur. Kenapa? Selama kita punya iman, selama kita punya hati yang mengakui tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, maka sesungguhnya nikmat paling besar ada dalam diri kita. Karena nikmat paling besar itu bukan harta, bukan jabatan, bukan apapun itu, tapi adalah keimanan kepada Allah. Dan setiap nikmat wajib disyukuri. Ini kaidahnya, setiap nikmat wajib disyukuri.